semangat. Ingat hari Rabu 27 November 2024. Mulai milih, kau boleh lem. Gunakan hak pilih demi boleh lem. Mulai milih, kau boleh lem. Yuk nyoblos memilih pemimpin boleh lem. Boleh milih, kau boleh lem. Gunakan hak pilih demi boleh lem. Boleh milih, kau boleh lem. Yuk nyoblos memilih pemimpin boleh lem. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Senang sekali saya Irna kembali bisa menjumpai Anda di Singaraja siang ini. Dan seperti biasa di hari Senin, kami sudah bersama dengan narasumber kami. Dan kali ini kami telah bersama dengan Dirut PD Pasar Arga Nayotama, Bapak Putu Suardana SEMM. Om Swastiastu, selamat siang Pak. Om Swastiastu, Mbak Irna. Ya, apa kabar Pak? Kabar selalu baik sehat, Mbak baik, Irna. ya, baik. Dan juga ditemani oleh Direktur Operasional Bapak Kadek Juli Suardana. Om Swastiastu, selamat siang Pak. Om Swastiastu Mbak. Selamat siang. Iya, ini kita berbicara tentang pentingnya stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi. Nah, seperti apa nih Pak Putu? Mungkin Pak Putu dulu ya. Oke. Terima kasih ya. Saya sapa dulu pendengar dan pemirsa Pro 1 ya, pemirsa RRI Singaraja. Di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih juga bersama RRI sudah diberikan waktu ya kembali untuk istilahnya buat tema ya, pentingnya stabilitas harga untuk pengendalian inflasi. Ya, jadi yang dimaksud di sini yang tentunya Mbak, dalam arti yang namanya menjaga yang namanya inflasi, tentunya emang stabilitas harga ini harus kita jaga. Ya, itu sih artinya mungkin pengertian dari awalnya seperti itu. Tentunya menjaga itu ada cara-cara tersendiri yang kita lakukan. Bagaimana bekerja sama dengan pedagang kita, dengan masyarakat kita, minimal inflasi di Kabupaten Buleleng ini bisa terjaga seperti sekarang ini. Begitu Mbak. Baik. Nah, tapi kalau di Kabupaten Buleleng sendiri seperti yang diketahui oleh Pak Putu, mohon maaf ini stabilitas harga memang stabil atau seperti apa Pak? Ya, jadi gini, itu kita kan ada penilaian IHK ya Mbak, artinya IHK itu indeks harga konsumen, itu di dua pasar, yaitu yang diukur itu pasar Banyuasri dan Anyar. Nah, itu kami yang tergabung bersama tim pengendali inflasi daerah memang sudah bekerja maksimal jadi untuk mengendalikan harga tersebut. Ya, contohnya kami dua pasar itu sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari kalau dari angka ya Mbak yang ditujukan oleh BPS itu mantuman tuh 0,25. Jadi inflasinya hanya 0,25. Nah, kalau dicatat dari year to date-nya, jadi secara dibandingkan tahun lalu dengan tanggal yang sekarang gitu dalam arti itu 0,59. Nah, dan harapan dari pemerintah itu kan 2,5 plus minus 1 untuk tahun ke tahunnya. Nah, sekarang posisi kita di Singaraja ini 1,78.
Berarti inflasinya dan terendah di Bali, Iya, Mbak. nah itu dia ya. Ya, artinya semoga bisa terjaga terus ya. Karena memang saya tahu banget itu informasi yang sangat menyenangkan. Maksudnya kabar bagus bahwa ketika di Buleleng ini sangat paling rendah hitungannya ya. Paling rendah. Di Indonesia hitungannya kan ya Iya. Pak ya. Jadi ya artinya kalau yang paling terendahnya sih yang saya lihat itu secara gini di Bali, Mbak. Di Bali ya. Di Bali ada 4 daerah yang diukur IHK-nya. Oke. Oke, mungkin itu Baik. yang dapat saya berikan Baik. informasinya, Mbak. Baik, kalau dari Pak Kadek Juli Suwardana SE nih selaku Direktur Operasional seperti apa nih? Baik, terima kasih Mbak. Ini terkait dengan menjaga stabilitas harga, terkait inflasi, ini adalah upaya kolaborasi berdampak. Jadi tidak bisa diselesaikan oleh satu Satu orang organisasi. ya. Kita harus tetap sinergi, kolaborasi dengan tim TPID yang di dalamnya ada Dinas Perdagangan, DKPP, termasuk PD Suwatanra ada di dalamnya, dan kita juga sebagai aktor dalam mengendalikan harga. Kenapa sampai saat ini Buleleng menjadi nilai inflasi termasuk paling kecil? Karena apa? Sinergitas kita menjaga segala bentuk supply chain ya. Di dunia ini kan tidak ada sesuatu yang sempurna. Betul, nobody perfect. Tapi kita berusaha menjadi sempurna dengan mengkolaborasikan baik dari hulu sampai hilir. Terutama yang sangat menentukan inflasi ini kan volatile food. Iya. Di mana andilnya cukup besar. Itu yang bisa kita pengaruhi. Dan pemerintah sudah berupaya dengan sangat luar biasa dengan mendirikan gerai dan lapak-lapak inflasi. Di sana mempengaruhi psikologis harga. Ya. Ketika harga secara psikologis dipengaruhi, otomatis stakeholder seperti pedagang akan mengikuti. Kan begitu. Iya. Jadi kita punya power dalam pengendalian inflasi, baik itu di pasar yang sebagai objek inflasi seperti pasar Banyuasri maupun di pasar Anyar. Di pasar Anyar sudah berdiri yang namanya Gerai Pasar Rakyat. Oke. Inilah sekarang pemerintah sudah punya brand. Jadi orang masyarakat berpikir, kenapa? Ketika mindset masyarakat berpikir barang di gerai pasar murah-murah, Iya. bersaing, ini akan meningkatkan daya beli. Ketika daya beli bagus, ekonomi kan dikatakan stabil. Stabil. Sebaliknya, kalau daya beli menurun, berarti otomatis kan ada harga yang tinggi nih. Iya. Jadi gairah masyarakat untuk berbelanja di pasar akan semakin turun. Nah, sekarang Astungkare dengan kolaborasi berdampak yang sering diinstruksikan oleh pimpinan kami, Bapak PJ Bupati dan Ibu Asisten, Pak Sekda dan semua jajarannya, kami jalankan dengan baik, dan kami dengan semangat full power kita jalankan segala bentuk instruksinya. Dan kami di sini selaku aktor menjalankan prinsip mengerti sebelum dimengerti. Asik. Luar biasa ya. Sebelum Oke. diperintah kami Oke. sudah deteksi, apalagi setiap minggu, setiap hari Senin kita ada rapat koordinasi inflasi. Dari sana kita memperoleh gambaran Siap. angkanya di posisi week pertama berapa yang harus dikejar. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan, Bu. Terima Baik, kasih. siap. Berarti setiap minggunya emang ada ada yang dibahas dan memang kedepannya jadi yang lebih baik lagi seperti itu tujuannya. Betul. Baik, ini baru awalnya dulu ya Pak. Mohon Oke, maaf, kita baru silakan. awalnya dulu pemirsa dan pendengar. Kami seperti biasa akan mengundang Anda jika Anda memang mau bertanya langsung dengan narasumber kami melalui line telepon 0362244644 atau melalui WhatsApp kami 081139999790 atau melalui live chat kami di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Kami segera kembali. Bu Man, apa-apa? Katanya barang-barang banyak yang naik ya sekarang. Iya, ada beberapa yang naik. Beras naik, ayam makin mahal, cabai juga. Duh, mau beli yang mana nih? Waduh, ini berarti mesti stok yang banyak biar nggak keburu naik lagi, Bu Man. Ini nih yang jadi penyebab harga makin naik. Loh, kok nyalahin saya? Ya iyalah, kalau belanja sekaligus dalam jumlah yang banyak, barang jadi langka, harga makin naik. Terus solusinya gimana dong? Kalau ayam mahal, kan bisa diganti pakai telur atau tahu tempe. Sama-sama mengandung protein kan? Cabai mahal, makanya tanam sendiri di rumah. Kalau kita belanja bijak, harga di pasaran bisa lebih stabil. Kita juga bisa lebih hemat kan?
Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan tentunya masih bersama dengan narasumber kami. Kami sebutkan kembali untuk Ibu Ayu yang baru saja bergabung dengan narasumbernya si Renike. Oke, saya jelaskan lagi bahwa siang ini kami sudah bersama dengan Bapak Putu Suwardana SEME MM selaku Dirut PD Pasar Arga Nayotama dan juga Bapak Kade Juli Suwardana SE selaku Direktur Operasional. Nah, jadi kita membahas tentang pentingnya stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi. Tadi seperti yang mungkin Bapak dengar bahwa kami membuat iklan layanan masyarakat terkait bahwa bijak berbelanja. Apakah itu juga pengaruh, Pak? Untuk bahwa jangan stok banyak-banyak kalau belanja ya, karena inflasi ini juga terkait itu bisa berpengaruh seperti itu. Betul sekali Mbak Irna. Jadi dengan apa yang disampaikan tadi di sepintas saya dengar ya, apa yang disampaikan itu memang itu sangat berpengaruh. Jadi seperti apa yang dijelaskan di ROP kami, ya kita harus memang semua lini harus bekerja sama untuk menjaga hal tersebut. Jadi dalam hal ini adalah bagaimana caranya untuk bijak berbelanja. Mungkin kalau kita emang artinya mungkin lebih banyak rezeki kita, mungkin janganlah diborong semuanya kasihan yang lain gitu loh. Mungkin ya kita bisa dengan cara seperti itulah berbuat tuh menjaga inflasi di Kabupaten Buleleng ini. Baik, boleh saya langsung menyampaikan pertanyaan yang boleh. ada ya? Silakan Mbak. Baik, selamat siang dulu untuk Pak Dirut dan Pak Operasional katanya. Dari Pak Ketut Yase di Ahmad Yani. Mau bertanya Pak, pengaruh ketika inflasi sama dengan waktu di zaman COVID, apakah perbedaannya sangat ada Pak? Pengen tahu aja sih, karena memang kalau dipikir-pikir kan zaman sekarang ini semuanya serba ada barangnya, tapi mohon maaf kadang-kadang barangnya mahal gitu. Mohon maaf apalagi ketika menjelang hari raya besar. Demikian saja, terima kasih untuk penjelasannya. Salam sukses dan sehat selalu. Terima kasih Pak Tutiase di Ahmad Yani. Terima kasih Mbak Irna. Mungkin saya nanti ditambahkan oleh Pak Dirop ya. Artinya yang jelas kalau perbedaan kita ketahui bersama ya, pada saat COVID memang ekonomi kita kalau saya bilang 60% lah di Buleleng ya, mati total ya. Karena apa? Karena segmen sebenarnya di Bali ini kan yang paling utama itu adalah pariwisata. Sedangkan pariwisata pada waktu itu kita ketahui bersama lah, kita tidak boleh kemana-mana. Terus artinya harus isolasi di rumah, stay at home waktu itu ya. Jadi ya memang perekonomian pada saat itu perbedaan sama sekarang. Hal itu sih yang paling mencolok saya lihat Mbak. Kalau sekarang sih pariwisata udah hidup. Artinya barang yang dicari itu masih ada. Jadi dan transportnya bagus sekarang kan itu sangat berpengaruh. Kalau dulu kan transport kita udah kita tahu bersama agak sulit ya. Mungkin itu sih yang saya lihat untuk Pak Ketut Yase yang saya hormati ya. Artinya seperti itu sih. Kalau sekarang sih kalau saya lihat apalagi dengan nilai inflasi yang tidak terlalu besar ya. Jadi daya beli masyarakat di Buleleng ini khususnya itu masih bagus. Ya artinya tidak ada, mungkin persediaan barang kita juga masih mencukupi. Artinya nggak perlu khawatir. Ya beda dengan waktu zaman COVID ya. Memang ya kita pengen belanja, terus pekerjaan banyak yang selesai bekerja itu penghasilan nggak ada. Ya jelas pasti daya beli masyarakat menurun. Ya mungkin otomatis itu. Ya, Pak, ya. Mungkin Pak Dirut bisa menambahkan Pak Dirut. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Dirut. Ini penjelasannya saya hanya sekedar menambahkan. Ini terkait karena saya juga pelaku ya, orang lapangan, jadi sangat-sangat paham. Ketika masa COVID itu jalur pendistribusian dibatasi. Ketika jalur pendistribusian dibatasi,
barang yang masuk ke akses pasar menjadi sedikit. Ketika terjadi kelangkaan, harga menjadi mahal, kan begitu kan? Jadi kalau melihat flashback, jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, kalau saya sih optimis ya, kondisi saat ini kalau stabilitas harga lebih terjangkau. Apalagi kita sudah berdiri yang namanya gerai, boleh dicek di sana harga-harga barang seperti beras, cabai, minyak, di sana bisa ditanyakan. Jadi apalagi tadi singgung hari raya, kami pun punya program. Ketika hari raya H-1 minggu atau H-2 minggu kami sudah gelar gerakan pasar murah ya. Iya, betul. Jadi itu untuk apa? Mengatensi demand, permintaan yang membludak. Ketika permintaan tinggi akan menimbulkan inflasi. Tapi temporary karena kondisinya adalah hari raya. Jadi kami di pemerintahan, instruksi dari pimpinan harus mengakomodir hal tersebut sehingga tetap baik hari raya maupun tidak hari raya bisa menjaga harga itu tetap bagus atau stabil. Jadi kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan. Seperti itu Pak Ketut Yase, penyampaiannya. Terima kasih banyak, karena memang pentingnya pengendalian inflasi ini kan didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat lah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi ini ada yang komentar nih bagus sekali nih karena ibu-ibu mungkin ya. Selamat pagi Mbak Irna, selamat pagi. Ini udah siang Ibu. Dengan Mbak Maya. Oke Mbak Maya, apa kabar? Saya sih sebagai ibu rumah tangga hanya ingin berkomentar terima kasih kepada PD Pasar yang selalu memberikan ada pasar murah, hitungannya seperti itu sering. Tapi kalau yang saya ingin tanya dan tanyakan adalah kenapa nggak setiap minggu? Kenapa hanya beberapa kali saja yang saya ketemui ketika PD Pasar mengadakan pasar murah? Mungkin penjelasannya nanti dijelaskan ya. Padahal sudah ada gerai ya, ada gerai pasar loh Bu. Tapi nggak apa-apa. Nanti sampaikan. Jadi Bu Maya nanti saya kan belum tentu ke pasar setiap hari seperti itu. Itu saja sih. Terima kasih. Saya sudah. Kalau saya seringnya belanja di Pasar Anyar. Terima kasih. Ibu Maya silakan Pak. Oke, terima kasih ya Bu Maya ya. Jadi kalau dari segi yang namanya kenapa sih diadakannya tiap minggu atau Saban mau hari raya, ya memang begini. Jadi makanya kami ada 2 skema ya yang kami lakukan, termasuk apa yang dititahkan ke kami selaku pengelola pasar. Jadi kalau kami sebenarnya sudah menjaga hal itu dengan cara seperti tadi disampaikan Mbak Irna. Jadi ada gerai. Silakan itu tiap hari everyday buka. Ya, dan harganya dipang-pang di sana, Mbak. Artinya kita nggak ada ada proses yang namanya proses tawar menawar, dalam arti begini. Jadi kita sudah sediakan harga yang memang betul-betul transparan dan ditulis gede-gede, Mbak. Contoh harga beras seperti tadi diungkapkan Pak Dirop, jelas pasti akan lebih rendah daripada yang di luar. Nah, karena tujuan kami adalah satu adalah mempengaruhi efek psikologis juga. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat kita, terutama di Singaraja ini, bisa yang namanya memperoleh harga sesuai dengan standar sehingga daya belinya akan semakin baik ke depan. Nah, seperti pertanyaan tadi Mbak Maya, itu jangan khawatir. Mungkin kalau ke pasarnya memang kami sebenarnya melakukan hal itu sudah seperti ada dua skema ya. Yaitu biasanya kalau dari program pemerintah yang kami ikut juga di sana adalah biasanya sebelum H1 minggu ya, sebelum hari raya biasanya sudah digelar di sana. Nah, terus tiap minggunya juga ya, kalau saya selama menjadi dirut ya artinya sering kami lakukan, bukan contoh seperti di sini, bukan di taman kota saja. Tapi kadang-kadang kita juga terjun ke desa-desa. Ya, jadi ya memang kalau tiap hari itu memang nggak bisa, mohon maaf Mbak ya. Cuman sudah ada yang namanya menanggulangi itu, yaitu di gerai pasar. Ya, jadi Mbak Maya jangan khawatir. Jangan tiap khawatir. hari tuh, tiap hari everyday. Jam 6 udah. Jam 6 sudah mulai ya. Senin sampai Minggu buka. Tuh, ya, Ya, jadi 7 aman, hari Mbak dalam Maya. ya. Aman ya. Baik, satu lagi mungkin Pak Dirut, mohon maaf ini ada pertanyaan lagi. Tadi disampaikan oleh Bapak bahwa
kenapa cuman pasar Anyar dan pasar Banyu Asri saja yang menjadi patokannya untuk inflasi tersebut? Demikian, saya sih tidak berpengaruh apa-apa ya, karena saya hanya jualan emas dari Bapak Hisam di Udayana. Oh, jual emas ya Pak. Itu pengaruh, sebenarnya ada pengaruhnya juga. Ada ya Pak. sebenarnya Pak Iya. Hisam, dengarkan dulu berarti nih Pak Hisam nih. Jadi bukan hanya beras, telur dan itu aja ya Pak, Iya. tapi emas juga ya Pak ya. Nah, ini seperti apa nih, silakan nih Pak. Iya. Dirop nih mungkin Iya, mau Pak Diro, jawab. Pak Diro silakan. Ya. Silakan Diro. Untuk penunjukan terkait namanya pasar objek inflasi itu kan Iya. tadi sempat disampaikan kenapa hanya di pasar Anyar dan dan Banyu di Asri. Banyu Asri itu adalah ranahnya dari Badan Pusat Statistik. Statistik, Ya. Kami hanya sebagai penyedia. Mm. Ya, jadi penyedia silahkan masuk ke pasar dengan survei yang sangat objektif dan independen. Mm. Jadi di sana petugas tersebut masuk ke pasar itu, pasar Anyar dan pasar Banyu Asri. Mm. Dengan segala keindependenan kami tidak ada intervensi apa-apa di sana. Siap. Ya. Betul. Jadi artinya seperti yang disampaikan di Rob kami, itulah upaya pemerintah, bagaimana pemerintah berada di samping masyarakat di saat harga-harga mulai melambung tinggi atau saat harga-harga tersebut mulai rendah. Jadi memang tidak bisa, artinya deflasi pun tidak bagus, Mbak. Iya. Deflasi kalau terlalu dalam itu tidak bagus juga. Jadi Iya. 2,5 plus minus 1 itu yang paling baik. Ya, Oke. jadi terjaga semua daya beli masyarakat menjadi bagus dan yang lainnya. Nah itu tadi apa yang disampaikan Pak Yose, kenapa 2 aja? Ya itu memang itu yang dinilai. Jadi indeks harga konsumen di 2 pasar ini yang ada di dalam kota. Oke. Ya, itu artinya mungkin dari pihak BPS sudah mempunyai yang namanya hitungan tersendiri, Mbak. Gitu Mbak. Berarti Pak Hisam, Baiklah. walaupun Bapak cuman hanya menjual emas, tapi itu ada juga Pak ya ini Betul. kendalanya ya. Bisa inflasi tapi memang mungkin pikirannya jual emas tinggi-tinggi aja nggak apa-apa. Yang beli tapi Pak gitu maksudnya ya Pak Hisam ya. Oke, kita break dulu karena memang kita masih ada waktu kurang lebih 25 menit. Jadi jangan kemana-mana jika Anda ingin live langsung bersama kami, menanyakan melalui telepon 03622444 atau melalui WhatsApp call kami 0811 399 9790. Tetap di Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Badan Pusat Statistik mencatat pada April 2023 terjadi inflasi dengan angka 4,33%. Stakeholder di bidang pangan untuk ketahanan pangan dan pengendalian inflasi pangan. Pemirsa, sejumlah ekonom menilai tingkat inflasi Inflasi terus yang dibahas. Woi, ngedumel terus. Kenapa sih, Bu? Nih, sampai bosan dengerin berita inflasi terus. Hah? Emangnya apa sih dampaknya untuk pedagang seperti saya? Biarin aja para pejabat-pejabat sajalah yang ngurus di situ. Malah kita yang terdampak paling terasa, Bu. Inflasi bisa menggerus daya beli masyarakat. Jika daya beli menurun, maka masyarakat akan lebih irit belanjanya. Padahal motor penggerak ekonomi suatu negara itu salah satunya kan ditopang melalui konsumsi masyarakat. Oh gitu. Kalau masyarakat mengurangi belanja, Ya. otomatis pertumbuhan ekonomi akan bergerak lambat. Bahkan bisa lebih rendah gitu ya. Nah, tuh pinter. Biar nggak inflasi, kita mesti gimana dong? Jangan mudah panik jika terjadi sebuah fenomena. Misalnya, produksi cabai merosot sehingga harga melonjak. Jangan sampai membeli dalam jumlah banyak karena panik. Jika hal ini terjadi, justru bisa menaikkan harga menjadi lebih tinggi karena permintaan yang amat besar. Mari sama-sama kendalikan inflasi. Percaya dan teraktual. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, masih bersama saya Irna dan tentunya masih bersama dengan narasumber kami yaitu Dirut PD Pasar Argana Yotama, Bapak Putu Suwardana SEMM dan Direktur Operasional KD Juli Suwardana SE. Nah, tadi kan Bapak sampaikan bahwa untuk menjaga kestabilan harga itu harus dilakukan secara sinergis dan harmonis oleh pemerintah dan masyarakat, bukan begitu ya Pak ya? Tapi yang pasti yang harus disiasati Pak untuk kedepannya, kan kata Bapak tadi ingin sekali mempertahankan atau mungkin menurunkan lagi
jumlah apa namanya sih indeks inflasi di Bali khususnya di Singaraja ini seperti apa Pak? Oke, jadi betul sekali Mbak Irna. Jadi kami bersama tim TPID dan juga kami tim di Perumda Pasar ya, melalui Direktur Operasional kami selalu akan melihat Mbak, artinya perkembangan daripada harga-harga tersebut. Ya contoh, kita pelapornya tiap hari sebenarnya. Jadi ke Bank Indonesia juga Mbak, artinya ada tim pencatat yang mencatat pergerakan harga itu tiap hari. Itu kita pantau. Jadi kita pantau, begitu ada barang, salah satu barang, contoh mungkin volatile food yang meningkat tinggi, di gerai pasar yang kami miliki, kami akan jual barang itu. Bagaimana menahan lajunya, gitu sebenarnya Mbak. Nah itu yang kami lakukan untuk masyarakat kita. Ya jadi bagaimana peranan kita, artinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah, yang merupakan tugas kami juga ya, artinya bagaimana harga-harga tersebut memang betul-betul bisa terjaga dan dijangkau oleh masyarakat. Yaitu salah satu caranya adalah kami untuk menyediakan pasokan, yaitu KAD ya, kerjasama antar daerah juga yang kami lakukan. Yang kedua, bagaimana kami bekerja sama dengan selain dari dalam daerah, contoh mungkin dengan Tabanan, dengan Bangli, kami juga bekerja sama dengan di luar daripada Kabupaten Buleleng ini, contoh Banyuwangi, Banyuwangi, Lombok gitu semua Mbak. Jadi bagaimana ketersediaan daripada pangan kita bisa terjaga dengan baik, itu yang kami lakukan. Jadi makanya masyarakat tidak perlu khawatir. Kami akan selalu berbuat ya melalui petunjuk-petunjuk dari pimpinan kami tentunya ya, Bapak PJ, Bapak Sekda, Ibu asisten kami yang tergabung nantinya juga dalam TPID, kami akan selalu bergerak bersama ya, karena itu memang tugas kami. Dan kami mengharapkan pada saat ini bagaimana pedagang-pedagang kami akan selalu membantu, dan begitu juga masyarakat dengan seperti tajuk tadi pertama, bagaimana berbelanja dengan bijak. Iya. Ya, Karena itu. sekali lagi mohon izin Pak Dirut, karena memang jangan sampai panic buying terjadi ya di Kabupaten Buleleng ini seperti itu. Dan pastinya juga untuk masyarakat sekali lagi untuk membaca atau melihat informasi, jangan yang hoax. Iya. Kadang-kadang yang hoax itu di-share belum tentu benar kebenarannya. Jadi saring dulu sebelum sharing. Betul. Jangankan di luar, mohon izin Pak, mohon maaf sekali, di anggota keluarga kadang-kadang main share, main memberikan informasi, hati-hati nih, bikin panik yang lain. Jadinya yang semua ada yang ngeborong, akhirnya yang lain ada. Padahal nggak seperti itu. Iya, nggak seperti itu. Jadi lihat dulu kondisinya, betul. Baik. Nah, mungkin di akhir pembahasan kita sebagai closing statement yang ingin disampaikan oleh pendengar kami dan penonton kami, pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, seperti apa Pak? Oke, baik, terima kasih Mbak Irna ya. Jadi kami bersama Direktur Operasional kami, jadi di closing statement, jadi yang tadi menjadi clue kita, bagaimana kita selaku tim pengendali inflasi daerah dan pengelola pasar, itu clue-nya satu, mengharapkan kerjasama daripada masyarakat, bagaimana untuk berbelanja bijak, dan kedua tidak panik buying pada saat terjadinya yang namanya lonjakan harga yang mungkin sifatnya itu tidak itu tidak stagnan, artinya sifatnya sementara. Jadi kami Perumda Pasar Argana Utama Kabupaten Buleleng selalu berada di dalam masyarakat kami. Kami siap berjuang bagaimana harga-harga itu bisa terjangkau dan tidak terlampau yang namanya keluar daripada yang namanya inflasi yang nggak terlalu tinggi, dan tidak terjadi juga deflasi yang terlalu jauh juga. Kami akan menjaga standarisasi tersebut agar semua bersinergi berjalan dengan baik. Karena kalau kita deflasinya juga luar biasa, artinya nilai deflasinya itu petani akan merugi juga, Pak. Jadi closing statement kami, jangan panik buying, tetap berbelanja bijak, dan kami selalu berada di tengah masyarakat Kabupaten Buleleng untuk perjuangan tersebut. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Dari Pak Dirop, tambahan mungkin sebagai closing statement, silakan. Baik, terima kasih Mbak. Jadi sebagai tambahan, kita Perumda Pasar ini bergerak sebagai termometer, menjaga suhu tetap stabil. Ketika suhu tinggi,
kita harus bisa menurunkan supaya tidak sakit. Ya, ketika suhu rendah kita stabilkan lagi. Inilah fungsi kita ada di tengah-tengah. Dan yakinlah bahwa pemerintah dengan kolaborasi Perumda Pasar dan tim TPID semua, masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu panik buying. Semua akan baik-baik saja. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirut dan Pak Terima Dirut kasih, ya. Mbak Irna. Selamat bertugas kembali dan semoga Siap. sebagai kedepannya doa-doa dan harapan kita terwujud dan tercapai. Selamat bertugas Kasih. kembali. Sama-sama. Terima kasih sudah bisa hadir. Terima kasih Dan, RRI. terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Santi. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, laju inflasi Singaraja untuk bulan Juni 2024 adalah 2,14%.